Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English Crack Channel, your virtual class to crack your English subject at school. Before we go on to the material, if you haven't subscribed this channel, don't forget to subscribe first to get the latest video. Pada video kali ini kita akan membahas rangkuman materi bahasa Inggris lintas minat kelas 10 semester 1. Bisa kita lihat seperti yang ada di layar, ya. Nah, di dalam rangkuman ini akan ada 5 unit yang akan kita bahas secara singkat. Yang pertama yaitu ada unit 1 tentang filling a form, ini tentang sebuah formulir isian. Unit kedua nanti ada tentang suggestion. Unit ketiga ada tentang future tense. Unit keempat nanti ada correlating conjunction. Dan unit kelima ada tentang biografi. Oke, langsung saja kita lihat unit 1. Ya, tentang filling a form. Nah, di dalam unit ini yang akan nanti dibahas itu yang paling utama adalah definisinya. Ya, apa sih definisinya sebuah formulir itu? Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya nanti akan ada types of form. Nah, ada jenis-jenis form. Apa saja jenisnya nanti? Itu ada purchase order, ada purchase order, yang selanjutnya ada order form, ada withdrawal slip, ada reservation form, dan yang selanjutnya ada medical form. Nah, ini adalah beberapa contoh dari sebuah form, ya. Ada purchase order, ada order form, ada withdrawal slip, reservation form, medical form. Nah, form ini juga kita harus pahami, dia ada 2 jenis. Yang pertama yaitu dalam bentuk written, yang dalam bentuk tulisan, atau dalam bentuk spoken. Nah, yang bentuk written ini itu udah jelas ya, itu bentuknya adalah printed, dokumen yang dicetak lalu kita isi secara manual. Sedangkan yang spoken ini bisa dalam bentuk printed atau dalam bentuk elektronik, ya. Dalam bentuk elektronik atau dalam bentuk yang sudah di print. Nah, jadi ketika ada orang bertanya atau meminta mengisi formulir, itu kita yang dalam bentuk spoken ini kita akan memberikan jawaban gitu, seperti itu. Selanjutnya kita masuk unit kedua, yaitu tentang suggestion. Nah, suggestion ini nanti akan ada pembahasan tentang should. Nah, ada nanti penggunaan dari modal should. Nah, apa saja itu nanti? Yang pertama ada should plus present simple. Nah, yang kedua ada should plus present progressive. Yang ketiga akan ada nanti should plus present perfect. Oke. Nah, selanjutnya selain itu juga ada use of must and have or has to. Nah, ini nanti akan ada pembahasannya di dalam suggestion ini, bagaimana penggunaan must, have, and has to. Nah, sedangkan must ini umumnya digunakan untuk personal feelings. Nah, sedangkan have to dan has to itu ada campur tangan external factor, ya, atau faktor eksternal. Selanjutnya kita masuk pada unit ketiga, itu tentang future tense. Nah, apa
dapat kita lihat sama-sama bahwa ini adalah tentang future tense. Apa saja yang akan dibahas nanti di dalam unit ini? Yang pertama yaitu akan ada pembahasan tentang will, akan ada pembahasan tentang going to, akan ada pembahasan tentang will be doing, dan yang terakhir akan ada pembahasan tentang will have done. Nah, ini nanti akan dibahas pada unit ketiga ini. Nah, will ini digunakan untuk apa? Ini digunakan untuk show a new idea, untuk menampilkan atau untuk menyatakan sebuah ide baru. Sedangkan going to digunakan untuk show an idea that has plan. Nah, artinya apa? Kalau going to ini digunakan untuk sesuatu yang sudah direncanakan, sedangkan will itu untuk sesuatu yang belum direncanakan. Artinya adalah sebuah ide yang baru. Sedangkan will be doing ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang akan sedang terjadi di masa yang akan datang, ya, akan sedang terjadi, Nah, bagaimana maksudnya itu? Akan sedang terjadi itu kita membayangkan diri kita sedang melakukan sesuatu di masa yang akan datang. Nah, kenapa dia ada will? Karena dia tidak terjadi saat ini, tapi akan sedang terjadi di masa yang akan datang. Nah, selanjutnya ada will have done. Will have done ini berbeda dari will be doing. Will have done ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan telah selesai di waktu yang akan datang, gitu ya. Akan telah selesai. Nah, bagaimana itu nanti? Nah, nanti akan kita bahas pada materi khusus mengenai future tense ini. Selanjutnya kita lihat unit 4 atau unit 4. Nah, itu tentang correlating conjunction. Nah, apa itu correlating conjunction? Dapat kita lihat dari judulnya. Correlating berarti korelasi, ya. Berarti conjunction itu kata hubung, berarti kata hubung yang saling berkorelasi. Nah, apa maksudnya itu? Ya, dia selalu datang in pairs. Berarti dia conjunctionnya berpasangan. Nah, apa aja contohnya? Yang contoh pertama ada both and. Contoh kedua ada not only but also. Contoh yang ketiga ada neither nor. Dan yang keempat ada either or. Nah, bagaimana pembedaannya nanti akan kita bahas pada unit khusus yang akan membahas nanti tentang correlating conjunction ini. Oke, let's see next up. Ada chapter terakhir yaitu unit 5, itu tentang biografi. Nah, apa saja yang akan kita bahas di dalam unit ini nanti? Yang pertama yang paling jelas yaitu adalah kita akan membahas tentang vocabulary. Nah, yang kedua itu nanti akan kita bahas singkat tentang past tense. Nah, yang ketiga kita akan membahas secara singkat yaitu spelling and punctuation. Apa itu punctuation? Punctuation itu adalah tanda baca. Nah, selanjutnya mungkin ini sudah umum kita dengar yaitu main idea. Nah, kira-kira ini nanti akan kita bahas pada unit 5. Ada 5 unit. Ada 5 unit, ya. Yang pertama filling a form. Unit kedua suggestion. Unit ketiga ada future tense. Unit keempat ada correlating conjunction. Dan unit terakhir ada biografi.
Oke, sekian dulu untuk unit ini. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Thank you for watching.